Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatid, para guru, jamaah DKM juga daripada Masjid Al-Quds, dan juga sekian daripada jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul di malam hari ini bersama-sama di masjid ini. Berkumpulnya kita di tempat ini di bulan Rabiul Awal, momentum mengenang daripada momentum kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berkumpul bersama-sama di malam hari ini, tujuannya berkumpulan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, saling berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di malam hari ini, di mana di masjid yang penuh berkah ini, tujuan kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang ada yang di dalam hatinya masih ada unek-unek, atau bahasa kita masih kurang faham, kurang jelas apakah perayaan semacam ini boleh di dalam Islam atau tidak. Sebagian ada yang mempermasalahkan, mengatakan ini tidak boleh karena ini tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar gak omongan kayak gitu? Pernah dengar omongan kayak gitu? Terus apakah berarti perbuatan yang kita lakukan melenceng keluar dari ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita masih sejalan dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW? Jawabannya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, biar tambah ilmu, tambah paham, bukan untuk berdebat, bukan untuk kalau berdebat mah capek, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Kalau mau penjelasan, kita jelaskan, biar ngerjainnya dengan tenang, biar yang tidak sepaham bisa memaklumi dan bisa memahami. Kita nggak maksain mereka harus merayakan, kita harus mereka juga ikut, nggak, silahkan masing-masing kok. Tapi menyalahkan nanti dulu, coba pahami terlebih dahulu. Sebagian orang mengatakan merayakan, bergembira atas hari lahirnya Nabi, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad. Maka dengan itu, ini namanya pertama ngasih argumen, nggak ada contoh dari Nabi.
baru dia ambil pemahaman bahwa kalau tidak ada contoh dari Nabi, berarti ini perbuatan tidak baik. Kita ngomongin bahasanya halus kan, walaupun mereka kalau ngomong lebih kasar lagi, bukan nggak baik, ngomongnya bid'ah dhalalah finnar. Ya Allah, ekstrim bener. Cuman kita pelan-pelan aja, maksudnya nggak baik. Oke. Sekarang yang perlu kita pahami nih, kita kalau belajar, kita kalau hadir maulid semacam ini, setidaknya kita punya sedikit bekal ilmu. Pertama, biar tahu pertanyaan besarnya, apakah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tidak ada panutan persis dari Nabi, berarti itu langsung hukumnya haram, dosa atau tidak? Itu yang perlu dipahami. Ini garis besar. Kalau paham ini, yang lain gampang. Yang lain nggak perlu ribut lagi, udah. Ujung-ujungnya itu dulu. Apakah segala sesuatu yang dilakukan tidak dicontoh atau tidak ada, Rasulullah tidak melakukan semacam itu, langsung dosa, atau dikoreksi dan dideteksi dulu ini perbuatan bagaimana macamnya? Iya nggak? Kira-kira jawabannya, Rasulullah tidak melakukan berarti langsung dosa? Ayo kita pelan-pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh nih, contoh aja, tidak melakukan sholat taraweh berjamaah. Apakah dengan sahabat melakukannya berjamaah berarti mereka sesat? Oh, mungkin, masa sahabatnya sesat, terus siapa yang benar? Oke. Sama. Sekarang kita bilang gini, mereka itu yang mengatakan diri bahwa mereka anti maulid atau tidak merasa bahwa salah orang berbuat maulid, kita lihat mereka, apakah ada dari perbuatan mereka yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi diperbuat oleh mereka? Contoh, mereka buat perayaan karena tahfidz Quran. Sering nggak dengar tuh? Perayaan khatam atau selesai hafalan Al-Quran, mereka undang orang tua wali semuanya, bikin perayaan mirip dah kayak begini, ngasih makan, ada yang tampil, ada ustadz yang ceramah, udah mirip-mirip dah kayak gini, cuman mungkin nggak ada yang ginian doang. Ya kan, perkumpulannya perkumpulan, makan-makan iya, ceramah iya, sama. Berarti perayaan bukan? Perayaan. Pertanyaannya, ada nggak Nabi merayakan hafalan Quran? Pernah dengar nggak? Ada haditsnya? Nggak ada. Ada contohnya dari Nabi? Nggak ada. Dia bilang, nggak begitu. Kan ini masuk dalam kategori mengagungkan Al-Quran. Biar orang semangat menghafal Al-Quran. Kita jawab, cakep. Kan? Kita bilangnya apa? Cakep. Kita nggak nyalain. Kita nggak perlu ekstrim langsung nyalain orang. Santai aja. Betul, bagus. Berarti apa? Sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, ya kan? Tapi masuk dalam anjuran, itu apa? Mengagungkan Al-Quran, biar orang semangat baca Quran, biar orang menghafal Al-Quran, berarti bagus. Bagus gak? Mengharap pahala gak kalau begitu? Mengharap. Emang maulidan apa? Balikin lagi tanya sama dia. Emang maulid apa sih? Kumpul baca riwayat hidup Nabi Muhammad. Kira-kira kalau dia ditanya nih, saya mau manggil kamu sini dan manggil 10 orang ke sini, saya mau bacakan di depanmu tentang riwayat hidup Nabi, kira-kira sesat nggak? Sesat dari mana aja coba? Kalau sesat di otaknya perlu di setting lagi. Masa baca riwayat bahwa Rasulullah lahir tanggal sekian, bahwa Rasulullah pergi segini, Rasulullah dididik oleh fulan, Rasulullah hidupnya begini, masa nggak boleh? Terusnya mau belajar tentang siapa kita? Berarti aman tidak? Aman.
Maulid itu artinya merayakan dan membaca sirah kehidupan Rasulullah SAW. Makanya kalau dibilang Rasulullah nggak pernah contohin, kalau seandainya baik Rasulullah akan melakukan, kita jawab sama. Rasulullah juga nggak pernah bikin haflah khatmul Quran, perayaan khatam Quran. Kalau seandainya bagus, Rasulullah dulu yang ngerjain. Kan sama berarti. Berarti kita sama-sama ahlu bid. Mau nggak dibilang kayak gitu? Sama-sama ahlu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Biasa aja kali kalau paham. Masalahnya kalau nggak paham itu, dia sensitif dengan kalimat bid'ah. Dia kira semua bid'ah pasti sesat, pasti salah. Nggak begitu. Para ulama sudah rinci. Kalau sesuatu bid'ah, betul bid'ah. Bid'ah itu ya sesuatu yang baru, nggak dilakukan oleh Nabi, tapi masuk dalam kategori yang dianjurkan syariat. Sekarang kita baca Quran pakainya aplikasi, pakainya kaset, itu bid'ah. Ya kan nggak ada zaman Nabi, tapi bagus baca Quran. Mau pakai aplikasi, mau dengerin dari kaset, mau dari HP, boleh. Hukumnya masuk ke dalam ranah baik karena dengarnya Al-Quran. Tapi kalau dengarnya lagu-lagu yang kotor, omongan-omongan yang jelek, lagu-lagu yang mengajak kepada maksiat, jadi haram tidak? Jadi haram. Loh, berarti mendengarkan sesuatu dari HP haram? Nggak begitu hukumnya. Apa yang didengarkan, apa yang dilakukan baru menjadi hukum. Berarti jelas ya. Kita di sini bergembira atas hari lahirnya Rasulullah SAW, menceritakan tentang bagaimana lahirnya Rasulullah SAW. Karena memang umat ini perlu paham siapa sosok Nabi Muhammad. Saya mau tanya nih sekarang, kira-kira kita nih lebih hafal tentang kehidupan Nabi atau maaf daripada artis? Siapa yang sekarang lagi viral? Pasti tahu. Karena ditanya, oh lagi viral fulan, kasusnya begini, kerjaannya begini. Coba ceritakan kepada saya tentang Nabi Muhammad 1/4 jam aja. Baru cerita, iya Abdullah nama ayah, hafal lagu doang. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya Aminah, dia lahir sekian, yatim. Terus apalagi ya? Ya setengah jam aja nggak nyampe mau ceritain tentang Nabi Muhammad SAW. Tahu tentang kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad itu ada berapa jilid? Kalau mau dirinci bisa sampai 20 jilid tebal kitab segini, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita nggak ada 1/10 daripada riwayat hidup Nabi secara global. Kita nggak tahu, kita buta, kita nggak ngerti. Karena itu para ulama sangat gencar mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat kenal kepada Nabi Muhammad, agar umat kenal kepada Rasulullah SAW. Karena kalau udah kenal sama Nabi untung, nggak kenal sama Nabi rugi. Kalau nggak kenal sama artis gak ada yang rugi. Ada nggak rugi? Tak kenal fulan wala fulan yang lagi rame di medsos atau apa, anak nggak kenal sama sekali, rugi nggak kira-kira? Tapi kalau nggak kenal Rasulullah, mau di akhirat mau cari siapa? Mau cari siapa? Kalau kita nggak nemu Nabi di akhirat, kita kesasar. Ini kesasarnya di akhirat nggak kayak kesasar di dunia loh. Kita bisa cari tempat, oh ya pinggiran, cari toilet atau mana, nggak ada. Urusannya repot. Kalau udah dibangkitkan oleh Allah, sama siapa? Engkau akan dibangkitkan dengan orang-orang yang engkau cintai di dunia. Engkau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang engkau cintai semasa hidup di dunia. Ayo, koreksi dah diri kita masing-masing. Kita di dunia cintanya sama siapa? Sukanya sama siapa?
Ngefansnya sama siapa? Ngidolain siapa? Hati-hati. Ngebayangin aja coba. Saya sekarang lagi ngefansnya nih sama si fulan, atau ada artis mana lagi, K-pop kadang-kadang nggak jelas. Ya nggak ya, pemuda-pemuda. Pemudi gimana K-popnya? Tahu nggak? La haula wala quwwata illa billah. Oke, saya nggak masalah. Coba lihat dulu, bayangin aja dulu, nanti jawab sendiri. Kalau seandainya kita meninggal dunia, kemudian Allah tiupkan sangkakala, perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, karena yang pertama hari kiamat hancur semuanya, udah hancur semua, nggak gedung, nggak rumah, nggak tempat, udah rata. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan, ya kayak dibilang kayak adonan lipat lagi dah, diratain sama Allah. Nggak ada naik, nggak ada tinggi, nggak ada gunung, nggak ada apa-apaan, semua rata. Udah. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dalam riwayat Rasul mengatakan kamaniyir rajul, seperti maninya seorang laki-laki, hujan. Sudah, apa yang terjadi setelah hujan itu? Ini bumi lagi rata, tumbuh. Yang tumbuh apa? Bukan tanaman yang tumbuh, badan kita tumbuh kembali. Badan kita tadinya kayak biji kecil yang tersisa daripada ajbud dhanab, ujung daripada tulang punggung kita, tulang yang terakhir, buntutnya, yang ujungnya itu tetap nggak rusak, nggak hancur. Setelah hari kiamat Allah tumbuhkan kembali. Itu sempat orang-orang kafir, wah mungkin, masa sih manusia sudah menjadi turab, menjadi tanah, sudah lebur, balik lagi. Kata Allah, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala. Allah SWT menciptakan langit dan bumi, gampang juga hidupin yang. Bukankah kata Allah SWT yang menciptakan pertama siapa? Kita nih lahir. Emang dari apa? Dari apa lahir? Dari setetes mani yang kecil, yang nggak kelihatan mungkin di mata, benihnya itu kita lah. Jadi manusia. Masa yang udah pernah jadi kemudian mau diulang kembali biar balik lagi, tumbuh lagi? Emang nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Yang menciptakan yang pertama, dia menciptakan yang kedua. Lebih gampang ciptaan yang pertama apa yang kedua? Gampangan yang kedua, karena udah ada contohnya. Kalau yang pertama lebih susah, awal. Emang Allah ciptakan kita mirip sama persis sama orang lain? Beda. Ada karakternya, ada matanya, ada ininya, beda bentuknya, beda ininya, beda, semuanya beda. Bahkan sidik jari kita masing-masing beda. Sekian juta orang semuanya beda-beda. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ditiuplah sangkakala yang kedua setelah Allah ciptakan manusia hidup, belum hidup, baru badannya doang. Semua nih kita tumpuk deh. Semua bareng-bareng. Dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Kira-kira berapa miliar orang? Ada yang pernah ngitungin? Ada nggak penelitian yang tahu? Siapa dan berapa banyak populasi manusia dari semenjak Adam sampai hari kiamat? Ada profesor mana yang bisa ngitung? Allah yang tahu hitungan mereka. Allah yang tahu jumlah mereka. Ada yang kurang walaupun satu. Setelah ditiupkan sangkakala, setelah itu apa? Setelah diciptakan, ditiupkan sangkakala kedua. Apa yang terjadi ketika ditiupkan sangkakala itu? Ruh kita, nih ruh. Setiap orang sekarang ada ruhnya. Yang udah dikubur, ruhnya udah pindah lagi ke alam awalnya. Jadi ini kita nih punya ruh, itu lebih dulu dibandingkan badan kita. Badan kita nih baru berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun deh. Tapi ruh udah lama. Dari zaman Nabi Adam udah ada ruh kita semua. Udah ada alamnya.
Kita diciptakan, oh ini waktunya fulan bin fulan, ruhnya ambil nih masuk. Meninggal dunia, ruhnya diambil lagi, balikin. Kalau dia memang taat, dia dalam keadaan nikmat. Kalau dia tidak taat, dalam keadaan maksiat, dia ada dalam siksa, tapi ruhnya yang berasa. Ini kita semua dikembalikan ruhnya ke tubuhnya ketika ditiupkan sangkakala kedua. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala, enggak ada ruh yang nyasar. Semua ruh kembali pada tubuh yang awalnya dia. Nggak ada yang ketukar, oh fulan sama fulan ketukar ruhnya ke sini, salah alamat. Nggak, tenang aja. Kita SMS aja nggak pernah salah alamat, kecuali nomornya salah mencet. Ini enggak, udah ada kodenya semua, udah ada semua jatahnya. Balik lagi, bangun semua. Nah disinilah seseorang dibangkitkan bersama yang dia cintai di hari kiamat. Ketika kita di dunia mengidolakan orang-orang tertentu, entah itu pejabat, entah itu penyanyi, entah itu artis, entah itu siapapun itu. Kalau yang ngefans dan cintanya kepada Nabi, orang soleh, ulama, orang-orang bertakwa, orang-orang istiqomah, selalu hidupnya bersama mereka, betah bersama mereka, rindu selalu bersama mereka, bangkitkan oleh Allah bersama mereka. Coba kita bayangkan diri kita dibangkitkan oleh Iyadzubillah sama artis siapa nggak jelas, amalnya nggak jelas, nggak ketemu Nabi, mau cari Nabi gimana coba? Emang berapa juta orang tadi kita bilang? 1 miliar? Lebih? Pasti lebih lah. Sekarang aja penduduk dunia berapa? 7? Hitung sendiri dah, banyak pokoknya. Ini penduduk di zaman kita berapa triliun orang, satu tempat mau cari Nabi, coba gimana cara? Terus gimana dong kita mau cari Rasulullah SAW dan orang-orang soleh? Modalnya di dunia, cinta dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita harus tahu tentang riwayat hidup Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang, itu udah pepatah masyhur, udah ma'ruf, sudah tahu. Kalau engkau tidak kenal sosok seseorang, bagaimana engkau bisa cinta kepadanya? Dari mana? Ketahui Rasulullah, kenali Rasulullah. Dari momentum maulid ini kita ingin berusaha memperkenalkan dan memperlihatkan sosok mulia indah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu manusia paling mulia, paling cakep, paling bagus, paling kasih sayang, paling berpengaruh di dunia. Coba sekarang, siapa manusia dari peradaban apapun yang lebih memiliki pengaruh seperti Nabi Muhammad SAW? Kira-kira Nabi Muhammad punya media apa? Punya politik apa? Punya taktik siasat kayak apa? Hidup di tempat, termasuk di zaman itu, keterbelakangan. Orang-orang Arab di zaman itu bukan penguasa, bukan seperti bangsa Romawi, bukan seperti bangsa Persia di zaman itu. Siapa mereka di zaman itu? Rasulullah berada di situ. Beliau wafat pun itu agama masih di sekitaran Jaziratul Arab, belum sampai kemana-mana. Tetapi karena memang beliau dibantu oleh Allah, diberikan kehebatan dari Allah, dan yang menyebarkan agamanya adalah karena Allah, maka tersebarlah agama Islam. Tunduk semuanya menjadi agama terbesar, agama termulia, agama terkokoh, agama terjelas dari semua agama. Semua agama nih kalau diajak debat mereka mentok, tapi agama Islam gak pernah mentok, selalu mengalahkan orang yang mendebat, selalu argumennya jelas, gak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau agama lain ada banyak yang ditutup-tutupi dari kitab mereka. Yang penting tentang kitab-kitab mereka orang-orang tertentu aja, nggak semua tahu. Kalau yang kita udah, kamu nggak usah nanya-nanya beginian. Kalau di kita emang ada begitu? Quran, ini jangan nanya, yang ini aja udah, yang ini biar jelas semuanya, terpapar dengan jelas.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang yang sehingga kalian kalau mau cari kebenaran jelas, sudah saya jelaskan. Mau untuk sukses dunia maupun sukses akhirat, beliau sudah jelaskan. Beliau kasih tahu jalannya. Beliau kasih tahu yang terbaik dari semua sisi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sekarang berbahagia atas hari lahir beliau. Emang hari lahir beliau ada sesuatu yang istimewa? Banyak keistimewaannya. Hari lahir beliau adalah momentum luar biasa yang terjadi seluruh alam yang di dunia maupun yang ada di alam langit bergetar semuanya ketika hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangan anggap biasa. Kata siapa hari lahirnya Nabi biasa? Rasulullah menceritakan hal tersebut, bahwa salah satu kebesaran yang dilihat ketika hari lahirnya beliau mengatakan sendiri bahwa saya ini adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Salah satunya yang dilihat oleh ibundaku, ibunda Nabi Muhammad SAW. Wa inna ummi ra'at hina wada'atni nuran adha'at laha qusurus syam. Ibuku ketika melahirkanku, kok Rasulullah bisa tahu sih? Ya jangan tanya dah. Kalau Rasulullah menceritakan sesuatu tentang kehidupan dan tentang beliau lah lahir ini Nabi Muhammad, Allah ajarin jangankan waktu lahir, alam ruhnya kita Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah. Alam di mana dikubur kita Rasulullah udah dikasih tahu sama Allah. Alam di mana kita nanti dibangkitkan Rasulullah sudah tahu. Jadi gak usah bingung. Memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ibuku melihat ketika melahirkan aku, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Melihat cahaya. Dengan cahaya tersebut dia bisa melihat Qusur Syam, istana-istana yang ada di negeri Syam bisa kelihatan. Kira-kira lampu model apa itu? Bisa tembus pandang sampai negeri Syam. Emang cahaya apa itu? Cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ini cahaya yang dilihat dari waktu lahirnya Nabi, kira-kira sang pemberi cahaya tersebut bagaimana? Rasulullah SAW pernah berkhutbah bahwasanya beliau mengatakan, zuwiyat liyal ardu masyriqaha wa maghribaha wa inna dini hadha sayablughu ila haitsu zuwiyat li, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini, bumi ini semua itu sudah diperlihatkan di depan mataku, dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, semua sudah diperlihatkan oleh Allah di hadapan Nabi Muhammad. Sebelum ada Google Map, sebelum ada satelit, Rasulullah sudah tahu, sudah lihat. Dan beliau mengatakan, agamaku akan sampai kepada tempat-tempat yang saya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti negeri kita Indonesia sudah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sampai Australia, ujungnya lagi ada orang-orang Islam, berarti agama, berarti Rasulullah sudah pernah lihat. Berarti dunia ini semua yang besarnya semacam ini diperlihatkan di mata Nabi Muhammad seperti sesuatu bola kecil yang dilihatkan semua isinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan ngerasa kaget dan ngerasa heran, kok bisa sih? Ya, pakai alat aja bisa. Kok bisa? Itu pertanyaan aneh. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi, dia yang memberitahukan. Kenapa heran? Memang sesuatu yang kalau kita sendiri yang berbuat, ya kemampuanmu, kau nggak bisa. Kita lihat jalan habis, kanan kiri selesai. Memang dari kemana kita? Tapi kalau udah Allah yang memperlihatkannya, semua jadi kecil. Lahir Rasulullah dalam keadaan menakjubkan, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi lahir sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengangkat tangannya ke atas. Mu'minan bidzalika rafa ila anna lahu syarafan ala majluhu wa sana. Beliau mengangkat tangan tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirawat oleh Allah, dijaga oleh Allah, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai usianya. Emang Rasulullah ketika usia dari kecil sampai 40 tahun, apa Rasulullah nggak tahu beliau bakal jadi nabi? Tahu. Beliau sudah tahu. Tandanya bagaimana? Beliau pernah mengatakan dulu atau ada di kota Makkah, batu-batu yang ada di sana setiap kali saya melewatinya selalu mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi beliau sebelum jadi nabi aja dengar batu salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau tahu ini batunya, mengasih salam kepada saya. Kata Rasulullah, kalau seandainya saya berada di Makkah, saya bisa kasih tahu kalian di mana letak batu tersebut yang memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah tahu Rasulullah bahwa beliau adalah calon nabi. Iya, cuma nunggu waktunya, nunggu perintah dari Allah. Karena itu ketika dekat-dekat waktunya, beliau mulai tidak sanggup untuk duduk bersama orang. Hubbiba ilaihil khala, beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk menyendiri, berkhalwat kalau bahasa kita. Khalwatnya di mana? Ada yang tahu nggak khalwatnya di mana? Hah? Ada yang tahu? Gua Hira itu jaraknya lumayan loh dari kota Makkah. Beliau naik ke sana menyendiri, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung, bertafakur, beribadah, berzikir sambil melihat Ka'bah, karena dikatakan dari Gua Hira tersebut terlihat Ka'bah. Beliau menanti daripada arahan dari Allah, menanti malaikat yang turun atas perintah dari Allah. Tidak lama kemudian, setelah berhari-hari, kadang-kadang sampai sebulan, beliau berbekal. Kadang-kadang beliau kalau sudah kelamaan di sana, Sayyidatuna Khadijah istrinya khawatir, oh ini kalau udah waktu sekian nih bekalnya udah habis. Bawain bekalnya untuk Nabi Muhammad SAW. Nih bekalnya, duduk di sini. Beliau khalwat, beliau menyendiri berbulan-bulan. Di dalam riwayat disebutkan bahwa beliau itu menyendiri di Gua Hira hampir kisaran 6 bulan. Bolak-balik. Sebulan duduk, bisa lebih dari sebulan, bisa kurang dari sebulan. Duduk di sana, kembali ke rumah dan balik lagi begitu. Sampai-sampai orang-orang musyrikin bilangnya apa tahu? Inna Muhammadan qad ashiqa rabbah. Sungguh ini Muhammad ini lagi jatuh cinta sama Tuhannya. Lihat gimana omongannya? Nabi Muhammad sedang apa? Jatuh cinta dengan Tuhannya. Betul, omongan itu betul. Beliau sedang rindu dengan Allah, merindu daripada wahyu dari Allah, menanti perintah untuk diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datanglah wahyu kepada beliau. Datangnya malaikat Jibril membawakan wahyu dari Allah dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru. Ini firman Allah, jangan kira kayak kita dengar dari kaset, oh kayak gitu doang. Saya dengerin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selesai, gampang. Saya juga bisa dengar kayak gitu doang. Jangan kira seperti itu. Turunnya wahyu itu bukan seperti yang kita sangka seperti ini. Mendengarkan, oh malaikat ngomong kayak gitu, ya udah saya hafal, selesai, gampang, tinggal sampein doang. Tidak sesederhana itu. Tetapi lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin sebagian dari kita sering membacanya, menghafalnya. Firman Allah, qala Allah ta'ala, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Insya Allah qari'nya yang ngerti qiraahnya. Kalau saya sih ya standar aja dah, insya Allah bacanya nggak salah aja. Apa itu artinya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kalau seandainya
kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung. Kepada apa? Gunung. Kira-kira gunung kuat gak? Ya, gunung di sini mah tanah. Coba lihat di Arab sana, gunungnya apa? Batu keras. Lu lihat yang umroh, coba tanyain. Oh, gunungnya batu semua, lagi dipecah-pecahin tuh. Keras, bukan kayak di Indonesia, gunungnya tanah, dikeruk sebentaran selesai. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, akan terbelah, terpecah-pecah min khasyatillah, dari takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan beratnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kalau kita renungkan berarti Nabi Muhammad nih hatinya hebat banget. Karena Allah mengatakan ala qalbika anzalna al-Qur'an ala qalbika, kami turunkan Quran ini ala qalbika, turunkan kepada hatimu, maka tidak ada hati yang lebih kuat, lebih tabah seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Al-Quran ini tidak numpang lewat kepada hati Nabi Muhammad, kemudian keluar dari lisan beliau, kita semua nggak ada yang mampu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditranslate dulu oleh Nabi, difilter dulu oleh Nabi. Setelah itu keluar dari mulutnya Rasulullah berupa ayat-ayat yang bisa kita baca, baru kita bisa membacanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah turunkan Al-Quran dan kami permudahkan Al-Quran untuk mereka bisa mengingat, untuk mereka bisa tahu tugas mereka sebagai manusia dan untuk apa mereka hidup. Lihat bagaimana perbandingannya. Turun Quran kalau seandainya kepada gunung, pecah gunungnya. Tapi setelah masuk melalui hati Nabi Muhammad yang menunjukkan kehebatan, kebesaran hati Nabi Muhammad, keluar dari mulutnya, jadi mudah untuk kita berzikir dan mengingat Allah. Berarti ini manusia yang Allah pilih sebagai turunnya wahyu kepadanya dan disampaikan. Ini bukan sembarangan orang, nggak sembarangan orang. Bahkan pernah ya Rasulullah SAW turun kepadanya Al-Quran dan wahyu, yang beliau mengatakan kadang-kadang turun kepada saya wahyu tersebut, Al-Quran tersebut, seperti salsalatil jaras, seperti bunyi lonceng yang sedang berdering dengan kencangnya di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling berat kata Nabi. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan kadang-kadang Rasulullah ketika turun wahyu kepada beliau, kami melihat perubahan wajah Nabi ketika turun. Dan kalau seandainya di musim yang paling dingin, beliau akan berkeringat dan kepanasan karena turunnya wahyu dan beratnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru bisa bicara, baru bisa masuk ke alam sadar untuk bisa menyampaikan daripada ayat-ayat tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik. Luar biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini idola kita, Nabi yang paling hebat, Nabi yang akan membantu kita di dunia dan di akhirat. Maka nggak pantas kita sebagai umatnya, pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, cukup kita jauh dari Nabi Muhammad. Yakini, percayai, nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi Muhammad. Udah, yakini itu. Semuanya nggak bermanfaat. Dunia yang kita punya, apa yang kita punya, nggak bakal bermanfaat semuanya kecuali kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya yang perlu kita tanya pada diri kita masing-masing. Selama kita hidup sekarang ini, sekarang praktek kehidupan kita sehari-hari dari pagi sampai malam, kira-kira ini yang kita sudah lakukan, apakah ini akan membuahkan hasil dekat dengan Nabi Muhammad atau jauh? Setiap orang koreksi diri. Bangun pagi, sholat subuh dengan benar atau enggak? Sholatnya di masjid atau terlambat?
atau nggak sholat. Lebih parah lagi kalau nggak sholat. Terus setelah itu pergi mau ngapain? Yang muda mungkin masih pada sekolah atau kuliah. Yang udah berusia mungkin kerja. Kira-kira nih kerjanya bisa menjauhkan dari Nabi Muhammad atau mendekatkan kepada Nabi? Jadi kita nggak melarang kita untuk kerja, boleh silahkan kerja. Apain memang? Masa pengangguran? Kerja, cari kerjaan yang halal, yang baik, dan ketahuilah mau capek kayak apa rezekimu sudah ditulis. Tapi cari kerjaan yang halal. Akan ada tantangannya, akan ada pasti. Kita hidup, wah kayaknya lebih gampangan kayak gini nih. Tapi ada haramnya dikit, ada nipunya dikit. Ujian dari Allah. Mau sabar? Mau jauh dari Nabi atau mau dekat? Mau jauh, milih. Mau hidup lebih memilih kehidupan dunia, nanti di akhirat akan sengsara waliyadzubillah. Tuntutan jauh dari Nabi, nggak bisa. Akhirnya jauh dari Rasulullah SAW. Kita perbaiki. Kita sholat zuhur kita bagaimana? Sholat maghrib, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semua sholat kita bagaimana kita dengan sholat? Bagaimana kegiatan kita di dalam mementingkan agama Allah? Mau tanya aja, setiap orang tanya dah pada dirinya sendiri. Kalau satu-satu panjang. Kira-kira dalam satu pekan apa majelis ilmu yang kita hadiri dan kita wajibkan kepada diri kita untuk hadir? Ada? Insya Allah ada ya. Saya sih prasangka baik aja dah. Semuanya rajin hadir majelis ilmu. Nah, minimal seminggu sekali, jangan setahun sekali. Mentang-mentang acaranya maulid, punya maulid masjid, udah hadir. Habis itu yang mingguan, yang majelisnya ada ngaji kitab, ada ngaji hadis, nggak datang. Udah kepinteran ya. Udah kepinteran. Jangan begitu, atur waktu. Usahakan untuk akhirat harus ada jatahnya. Hadir majelis ilmu minimal satu pekan sekali, itu udah kayak ditetesin. Udah orang mau mati ya, ditetesin air gitu doang udah. Cuman sekedar hidup doang ya, jangan kayak gitu. Harusnya dengan setiap hari rutin kita tahu ngaji fikihnya, iya, ngaji hadis-hadisnya Rasul, ngaji gimana diajarkan tentang riwayat hidup Nabi. Masa mau kenal Nabi cuman hadir maulid? Emang Habib mau suruh ceramah berapa jam? Kan saya udah bilang tadi, ceritanya Nabi bisa sampai 20 jilid. Nah, lu mau ceritain berapa jilid? Satu lembar aja tadi belum selesai. Selembar aja belum selesai. Waktu perincian daripada hidupnya Rasulullah, bagaimana lahirnya Nabi, saya belum rinciin seberapa pun nih, harus sedikit. Baru satu hadis yang saya bawakan. Dan kalau panjang, capek yang ngomong. Yang dengerin capek, yang ngomong lebih capek. Udah berdiri, panas, teriak-teriak, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Mau ngapain sih kita teriak-teriak? Mau ngapain? Mau ngapain kita panjang lebar ngomong ke sana ke sini? Mau ngapain? Tahu tujuan kita apa? Pengen kita semua, kalian dan saya dan keluarga saya dan orang-orang yang saya cintai masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Cintai apa sih maunya? Dunia bakal lewat, dunia bakal habis. Seneng nggak seneng, terima nggak terima, ya nggak? Ada yang bisa protes? Nggak, mau tetap di sini? Yang betah? Silahkan dah, ente sendiri betah di sini. Kita sih bakal lewat, semua bakal lewat. Kita semua bakal meninggal dunia, udah habis waktunya. Kasih waktu 100 tahun, bakal hidup 100 tahun depan. Ada yang yakin? Enggak, saya sih nggak yakin. Untuk diri saya, nggak tahu antum. Saya nggak doakan mati, tapi pasti mati. Ya, nggak usah didoakan juga bakal mati. Tenang aja. Jadi jangan bilang, wah Habib nyumpahin mati nih. Ya, tenang aja, Habib nyumpahin nih sekarang mati, nggak bakal mati kecuali waktunya. Iya kan? Sudah ada
Tapi nanti kita pengen buah hasil daripada majelis ini, kita nanti berjumpa di hari kiamat ataupun di dalam surga Allah, saling ketemu, saling jumpa, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saudara-saudara yang saling mengenal di dunia, saling menatap nanti di hari kiamat, saling menyapa. Mereka mengatakan, oh kita dulu inna kunna min qablu nad'uh, dulu kita berdoa bareng-bareng, kita hadir majelis, ini hasilnya, ini yang saya dapat. Itu yang kita pengen. Gak ada urusan dunia, gak ada urusan partai, gak ada urusan milih fulan atau fulan. Terserah yang mau naik fulan atau fulan, kita doakan siapa saja yang naik, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Untuk rakyat umat, daripada Indonesia dan semuanya. Mau apa lagi kita? Pilih ini, tahu-taunya begini. Pilih yang itu, tahu-taunya begini. Sama aja manusia. Tapi kita mau ngandelin Allah aja dah. Pilih ikhtiar dengan yang baik, insya Allah Allah pilih. Dan kita doa itu boleh. Nas'aluk wa liyugim al-adla kay nastaqim ala hudakal. Ya Allah, pilihkan kepada kami pemimpin yang istiqamah, yang baik, yang bisa menuntut umat dengan kebaikan. Itu tugas kita berdoa. Urusan yang lainnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia dan kita semua bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput. Enggak ada kezaliman apapun kecuali bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nih, kita mungkin ada yang sudah jadi orang tua, sudah punya anak, kita nih nggak adil kepada anak, kita menzalimi anak, atau kita tidak mendidik anak dengan benar, kita bakal tuntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya. Jangankan yang memimpin negara atau kota atau wilayah, semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu tujuannya, bukan itu yang kita maksud. Tapi kita di sini pengen berkumpul agar kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Kita pengen tempat semacam ini adalah tempat memperbarui taubat kita kepada Allah. Kira-kira kita nih di sini punya salah nggak sama Allah? Punya dosa nggak kepada Allah? Punya kesalahan dan kekurangan nggak kepada Allah? Kita semua ngaku, nggak usah dibeberin, ya Allah yang tahu. Tapi siap tidak untuk kita jadikan momentum ini untuk kita membenahi diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan waktu ini adalah waktu bertobat kepada Allah. Katakan dalam diri kita kepada Allah, ya Allah saya bertobat ya Allah. Saya taubat dari maksiat, saya taubat dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Saya taubat dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya bertobat, saya ingin menjadi orang yang benar. Saya ingin menjadi orang yang taat, saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita berdoa bersama-sama di majlis yang penuh keberkahan ini, dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbah, Engkaulah yang telah mengumpulkan kami dalam majlis ini, dalam perayaan dan bergembira atas hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami banyak mencintai daripada hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak Engkau ridhai. Maka kami di dalam majlis ini berikrar kepadamu ya Allah, bahwa kami semua bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kami bertaubat dari hal-hal yang tercela. Kami bertaubat dari semua perbuatan yang Engkau tidak ridhai. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa kerabat-kerabat kami. Jagalah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Jaga kami agar kami selalu taat kepadamu ya Allah. Jagalah pemuda-pemudi kami ya Allah. Banyak dari mereka terlilit daripada hal-hal yang tidak Engkau ridhai. Banyak mereka daripada pergaulan bebas, dari narkoba, daripada hal-hal yang Engkau tidak ridhai. Maka berikan taubat-Mu kepada kami semua ya Allah. Perbaiki keadaan kami. Jadikan kami hamba-hamba yang taat kepadamu. Jadikan kami hamba-hamba yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kami tahu kami ini jauh dari Rasulullah, kurang mengenal Nabi Muhammad, kurang mengetahui tentang Rasulullah.
tetapi kami semua berikrar dan meyakini bahwa beliaulah yang paling mulia dan mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar diterima taubatnya kepadamu. Ya Allah, pandanglah kepada kami dan kepada hati kami. Apabila kami telah berbuat maksiat, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jagalah mata kami dari perbuatan maksiat. Jagalah telinga kami dari mendengar hal-hal yang maksiat. Jagalah mulut kami sehingga kami tidak berbicara kotor dan tidak berbicara hal-hal yang bermaksiat. Jadikan kami selalu berzikir kepadamu. Jadikan lisan kami selalu memperbanyak salawat kepada nabimu. Jadikan kami orang-orang dekat dengan Rasulullah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin ya Allah. Mari bersama-sama kita memanggil nama Allah. Kita menyebut Ya Allah, Ya Allah bersama-sama dengan satu suara, dengan meminta hajat-hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat kita panjatkan kepada Allah. Mari bersama-sama memanggil nama Allah. Dari lubuk hati kita memanggil nama Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, kami titipkan doa ini semua yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Dan berikanlah ijabah daripada doa ini ketika kami akan berpindah ke alam barzakh kami ya Allah. Ketika datang waktu di mana Engkau akan menjemput daripada nyawa kami, maka jadikanlah kami meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan sebaik-baiknya iman, dengan setabah-tabahnya iman. Ya Allah, matikan kami dengan keadaan la ilaha illallah, dan bangkitkan kami bersama ahli la ilaha illallah, dan masukkan kami ke dalam surga bersama rombongan ahli la ilaha illallah bersama Nabi Muhammad ya Allah. Ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Hadha ad-du'a wa minkal ijabah. هذا الدعاء ومنك الإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tausiah dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haq yang sama-sama kita dengarkan.